Awalnya saya memang membuat film-film dokumenter yang bertemakan keislaman. Kemudian saya mencoba dari situ mengemas pesan-pesan moral yang akan saya sampaikan dan tidak juga menggurui, tapi justru malah lebih bersahabat dengan penonton. Nah, dari situ saya mulai beralih ke film sinetron. Kemudian pada saat saya masuk ke dalam dunia televisi, di mana di dunia entertain itu saya harus betul-betul mengemas, walaupun ini sebuah tayangan yang harus dijual, tapi juga ada nilai-nilai yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mengambil tema tentunya yang islami, tapi diangkat dari sebuah cerpen yang memang cukup cukup banyak diminati sama orang. Nah, dari situ saya baru bisa berpikir bahwa film betul-betul sangat efektif untuk menyampaikan sesuatu, bahkan membangun karakter penonton, membangun image penonton, membangun atau menciptakan penonton sesuai dengan kemauan kita sebagai pembuat film. Kemudian alhamdulillah dari beberapa film yang saya buat, akhirnya ada sebuah perenungan bahwa saya harus membuat film yang tidak hanya sebatas tayangan televisi saja, tapi juga ada sesuatu hal yang memang harus disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Dan saya mencoba, ada salah satu film saya yang memang saya kemas dengan konsep semi dokumenter. Dan alhamdulillah saya masukkan ke dalam festival film independen Indonesia, masuk ke dalam nominasi 3 besar dari peserta sekitar 900 orang yang daftar di festival tersebut. Tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa seluruh laki-laki Madura dan keturunan Madura harus diusir dan dibunuh kalau tidak mau pergi. Saya baru tahu Pulau Madura sekarang jumlah penduduknya bertambah karena orang-orang Madura yang dari Sampit pulang ke kampung halamannya. Skenario ketika Mas Gagah pergi bercerita tentang seorang remaja putri yang dia betul-betul sangat mencintai kakaknya yang bernama Gagah. Mereka biasa pergi bersama, jalan-jalan bersama, bahkan biasanya ke mall atau ngedugem bersama-sama. Namun dalam perjalanannya, Gagah yang begitu tegar dalam pendiriannya, ia ternyata mendapatkan hidayah. Sehingga konflik mulai terjadi antara Gagah dengan Gita. Si Gita yang awalnya dulu bisa jalan-jalan bersama, namun pada saat si Gagah setelah mendapatkan hidayah, akhirnya dia sangat sulit sekali untuk bersama-sama berjalan dengan Gagah, atau bahkan hanya sekadar mengantar ke mall pun sangat sulit sekali dia dapatkan. Sehingga sering terjadi keributan-keributan kecil di rumahnya. Bahkan hampir setiap hari mereka berdua ribut. Saat itulah Gagah mencoba untuk mengajak Gita, berusaha merangkul Gita kembali ke jalan yang lurus. Namun pemberontakan Gita terus terjadi berkecamuk dalam hatinya. Si Gita memang betul-betul kecewa terhadap si Gagah. Namun dalam kekecewaannya, dalam sakit hatinya dia mencoba menyelami hati Gagah. Dia ingin tahu betul apa yang selama ini dilakukan oleh kakaknya Gagah. Pada saat itulah hati Gita tergugah untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Dan di akhir cerita, pada saat hari ulang tahunnya yang ke-17, kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat kakaknya. Dan pada saat itulah kita memakai jilbab. Pesan yang ingin saya sampaikan dalam film ini kepada kalangan remaja, agar hati-hatilah dalam memilih pergaulan. Karena pergaulan sangat mempengaruhi gaya hidup kita. Lingkungan dalam pergaulan kita sangat betul-betul membentuk karakter, kepribadian, dan moralitas kita dalam sehari-hari. Jadi kepada kalangan remaja khususnya,
pilihlah pergaulan yang nantinya akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Your freedom came at too high a price. The mission was compromised. The same person who set me up then has just set me up again. So I'm going after him. Bahwa maraknya gaya hidup hedonis yang terjadi saat ini itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh tayangan-tayangan film remaja ataupun tayangan-tayangan sinetron yang saat ini banyak ditayangkan di televisi ataupun di film. Bagaimana kita melakukan sebuah perubahan-perubahan kepada generasi remaja, saya pikir akan lebih kuat melalui tayangan-tayangan televisi atau film. Untuk itu saya mencoba membuat film Islami dengan pendekatan syariah, dalam artian bahwa tayangan-tayangan itu seminimal mungkin tidak menampilkan suatu hal yang membuat orang yang menontonnya itu meniru melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat, atau mungkin juga membuat tayangan-tayangan yang justru malah menjerumuskan orang kepada kehidupan yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Alhamdulillah, proses pembuatan film Mas Gaga memang cukup menyita waktu yang cukup panjang, dimana untuk proses pembuatan skenario sampai sekarang proses pembentukan tim dan sebagainya memakan waktu hampir 1 tahun. Kemudian yang kedua, saya mencoba mengajak beberapa public figure, dan alhamdulillah mereka begitu antusias untuk bersama-sama menciptakan film Ketika Mas Gaga Pergi ini menjadi sebuah monumental baru, di mana ini adalah sebuah gebrakan baru bahwa film Ketika Mas Gaga Pergi adalah sebuah harapan besar seni Islam di masa yang akan datang. Untuk menciptakan sebuah film yang bagus dan cukup dikenal oleh masyarakat, tentunya ada beberapa tahapan yang harus saya lakukan di situ, dan langkah-langkah yang paling awal adalah tahapan promosi, di mana tahapan promosi ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya film yang akan kita produksi. Langkah-langkah awal yang saya lakukan adalah membangun opini di setiap kampus-kampus di seluruh Jakarta khususnya, dan itu sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Saya mengadakan diskusi film, kemudian membuat animo baru tentang film Islam, dan alhamdulillah responnya cukup besar, dan mereka begitu antusias, begitu semangat untuk segera mewujudkan film Ketika Mas Gaga Pergi. Dari hasil promosi yang kami lakukan lewat media elektronik dan media cetak, alhamdulillah respon yang terjadi ternyata sangat besar sekali, dimana pada saat casting beberapa biodata yang masuk ke perusahaan kami ada 100 orang, tapi ternyata yang datang ada 400 orang yang ikut mencalonkan diri mendaftar menjadi seorang Mas Gaga. Dari kelima calon tokoh Mas Gaga tersebut, saya melihat mereka adalah remaja yang sangat potensial. Dia tidak hanya pandai berakting, tapi mereka juga punya suara yang sangat merdu. Untuk itulah saya punya ide menciptakan tim nasyid baru yang akan mendukung soundtrack film Ketika Mas Gaga Pergi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadallahu ayyamakum bikulli khairin wa bikulli sa'adah. Nama saya Farid. Panggilan akrab ayah Kiki. Nama saya Ali. Assalamualaikum. Anta kamu, nahnu kami. Ana saya. Saya Irfan. Dan Ana Andri MG16. Alhamdulillah, sebenarnya dukungan saya sih tidak banyak. Dari awal memang saya alhamdulillah dilibatkan dalam tim kreatif ketika Mas Gaga pergi. Tapi kadang-kadang benturan dengan harus saya jauh lah sebelum pemilu, jadi ke daerah. Nah, tapi selama saya di daerah, katakan seperti saya berbicara di depan pesantren, saudara-saudara kita, santri pesantren Wirboyo, terus Al-Islah, pesantren-pesantren di beberapa tempat di Madura dan Jawa Timur, saya benar-benar mempromosikan yang namanya ketika Mas Gaga pergi. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa kok seperti itu? Ya, dukungan itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Karena apa? Kita harus sama-sama mempunyai semangat, mempunyai giroh yang tinggi untuk membuat sebuah revolusi kebudayaan dalam hal menonton. Bayangkan betapa indahnya apabila gedung bioskop di seluruh Indonesia tiba-tiba dibanjiri oleh lautan jilbab. Allahu Akbar. Itu yang menjadi cita-cita kita. Jadi insya Allah saya mendukung hal itu dengan segala hal yang saya miliki. Itu saja. Ya, satu proposal film yang sangat menarik, sebuah film yang diangkat dari cerpennya Mbak Helvi Diana Rosa. Dan Anda pernah dengar yang ketiga Mas Gaga pergi. Cerpen menarik, saya juga pernah membacakannya dalam sebuah tempat kita pada 1997 Geraha Bakti Budaya waktu itu. Dan setelah saya baca cerpen ketiga Mas Gaga pergi, selesai dibaca, tidak kurang hampir 100% audiens yang hadir menangis terharu. Itu baru cerpennya. Dan kemudian teman-teman dari para sinias kita, para sinias Islam, saya Waton, dan teman-teman yang lain, berpikir untuk menggagas bagaimana kalau cerpennya Mbak Helvi Diana Rosa yang judulnya ketika Mas Gaga pergi, kita bikin menjadi sebuah skenario dan kemudian kita akan buat menjadi sebuah film layar lebar. Dan bermuncullah ide sedemikian rupa, dan secara sederhana teman-teman sepakat bahwa kita harus membuat, karena di tengah-tengah suasana perfilman yang memang sedang ambruk, ditambah lagi kecenderungan kesenian manusia yang memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan, maka gagasan tentang film Islam segera mendapatkan seperti gayung bersama. Jadi teman-teman sineas segera membuat sebuah skenario dari cerpennya Helvi Diana Rosa ketika Mas Gaga. Proposal filmnya ada, menarik sekali. Kalau melihat konsep ini di dalam proposal yang dibuat oleh saudara Saifullah, sangat menjanjikan. Ini film remaja Islam yang sangat menarik. Saya kira ini bisa merubah selera perfilman kita kalau konsep ini betul-betul dijalankan. Itu bagus sekali. Bisa merupakan satu tren baru buat film-film remaja kita yang saat ini cuma dari itu ke itu saja. Ini bagus sekali perkembangannya, progresinya, dan kemudian dalam mengolah konflik-konfliknya, dan kelihatan endingnya sangat meyakinkan. Film remaja banyak, tapi film remaja yang Islami jarang, bahkan belum ada untuk tahun 2004 ini. Oleh sebab itu, kami dari CMP memproduksi film ini supaya kita akan memperkenalkan sebuah tren film remaja tapi Islami. Mudah-mudahan film ini bisa diterima oleh penggemar film bioskop. Sudah pernah membaca ketika Mas Gaga pergi cerpennya, atau belum pernah membaca sama sekali? Pastikan Anda menonton film ketika Mas Gaga pergi. Digarap dengan sangat menarik dan insya Allah
mudah-mudahan bisa menjadi trendsetter film-film bernuansa Islam ke depan. Jadi ditunggu ya. Yo semuanya, yo, 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 semua lompat. Come on, come on. Oke, Dimas. Cinta keadilan. Jangan takut akan bencana. Tegakkan keadilan.